Oh ya Pak. Yang pasal 13 tadi, oh ini, perkataan-perkataan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang ya. Nah ini sumber perikatan dari undang-undang ya, kemarin mungkin saya sudah membahas pasal 1339. 1339, sudah belum? Pak. Coba saya minta Mbak Suci, coba. Suci Ramadan. Suci siapa ini? Suci Ramadhani, coba. Bawa KUH Perdata, Suci Ramadhani. Halo, Suci, bawa KUH Perdata. Suci, dengar nggak suara saya? Nggak dengar, coba. Alif. Alif. Iya, Pak. Dengar suara saya ya, Alif? Dengar, Pak. Ya, Bapak KUH Perdata, Alif. Bawa, Pak. Coba, Alif baca pasal 1339. Oke, sekedar, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Ya, jadi pasal 1339 itu sumber perjanjian. Jadi yang sumber perjanjian itu yang pertama perjanjiannya itu sendiri, Saudara Alif tadi baca ada katanya, yaitu menunjuk pada perjanjian. Yang kedua kepatutan, yang ketiga kebiasaan, yang keempat undang-undang ya. Tapi kalau saudara baca lewat HP, itu kepatutan biasanya disebut keadilan. Jadi kalau menurut HP disebutkan perjanjiannya sendiri, keadilan, kebiasaan, dan undang-undang. Artinya kalau memang para pihak, oke sebelum ini kalau unsur-unsur perjanjian apa? Unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian. Ada 3. Unsur-unsur perjanjian. Nela? Halo, Nela? Pak. Ya, apa Nela? Unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian, Pak. Ya. Yang tidak harus tertulis itu, Pak. Bukan, unsur-unsurnya ada 3. Unsur-unsur perjanjian. Esensialia, naturalia, aksidentalia. Halo, Nela, tahu? Coba mute-nya dibuka dulu, Nela. Maaf, Pak, belum tahu, Pak. Belum tahu, ada yang tahu? Pak. Siapa? Mirza? Ya, Ada 3. betul. Ya, Pak. Ada 3 unsurnya, Pak.
Ya, silakan. Unsur esensialia adalah unsur yang harus selalu ada di dalam perjanjian. Yang kedua, unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, unsur accidentalia adalah unsur yang ada atau yang mengikat para pihak jika para pihak sudah memperjanjikannya. Gitu, Pak. Iya. Jadi coba saya pertegas yang naturalia, Mirza. Itu kan unsur yang sudah diatur dalam undang-undang ya. Loh, Mirza, Ya, jangan Pak. tutup. Aulia, pulpenku mana, Dek? Betul kan? Itu sebenarnya lengkapnya gini, Mirza dan semuanya. Naturalia adalah unsur yang sudah diatur dalam undang-undang yang tidak diatur dalam perjanjian oleh para pihak. Artinya, kalau kemudian para pihak tidak mengatur dalam perjanjian, tapi itu sudah ada dalam undang-undang, maka pasal dalam undang-undang itu bagian dari isi perjanjian. Bagian dari isi. Kecuali kalau kemudian undang-undang mengatur, perjanjian juga mengatur, maka yang dipakai perjanjian. Sedangkan unsur yang ketiga, itu unsur yang diatur dalam perjanjian. Berarti murni dalam perjanjian, tidak diatur dalam KUA, dalam undang-undang. Jadi unsur esensialia, unsur yang harus ada dalam perjanjian. Naturalia, unsur yang sudah diatur dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam perjanjian. Yang ketiga, unsur accidentalia, unsur yang diatur dalam perjanjian. Nah, ini saya cuma ingin menyebutkan, mempertegas, bahwa salah satu sumber perjanjian, pasal 1339 tadi kan undang-undang yang terakhir. Betul ya? Yang pertama perjanjiannya sendiri, yang kedua kepatutan atau keadilan, yang ketiga kebiasaan, yang keempat undang-undang. Jadi dalam perjanjian kalau para pihak tidak membuatnya, tidak mengaturnya, dan itu sudah diatur dalam undang-undang, maka bagian dari undang-undang itu merupakan isi perjanjian. Nah, ini saya cuma ingin mempertegas itu ya. Nah, ini kembali pada pasal 1352. Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Misalkan kewajiban alimentasi, memelihara dan mendidik anak. Jadi orang tua itu hukumnya wajib memelihara dan mendidik anaknya ya. Makanya ada sifat hubungan hukum yang jelas antara orang tua dan anak. Sampai bahkan orang tua meninggal itu anak mewarisi perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tua dalam hal hukum harta benda, harta kekayaan. Pekarangan berdampingan ya, hukum bertetangga ya. Ini pada waktu saya masih kuliah, itu saya pernah dengar ada hak servitut. Pernah saudara dengar hak servitut? Pernah saudara baca? Ini saya dengar pada waktu saya mahasiswa Fakultas Hukum UNS tahun 1980. Saya masuk 80. Jadi sudah 40 tahun yang lalu. Pernah saudara dengar hak servitut? Masih, Pak. Tapi di hukum internasional. Gimana ya? Pak, tapi Belum. di Hukum apa? Hukum tanah. Servitut treaty apa ya, Pak, kalau nggak salah. Suaranya putus-putus. Servitut kalau nggak salah. Coba dia, yang tahu di mana itu? Hak servitut itu diatur di mana? Perdata apa hukum tanah? Itu di hukum internasional, Pak. Tentang Hukum servitut internasional. treaty, kalau nggak salah. Pekerjaannya apa? Iya, Servitutnya. hukum internasional mengenai hak servitut. Apa? Itu, Pak, tentang perbudakan. Perbudakan. Oh, Iya, Pak. perbudakan ya. Coba dalam masalah ini tadi mana ini kok pasal 13 berarti sebelumnya, Mbak? Nah ini hukum bertetangga hak servitut ini saya pernah dengar pada waktu mahasiswa S1 saya.
Hak servitut itu hak masyarakat atau orang untuk menggunakan pekarangan orang lain lewat itu maksudnya. Jadi misalkan saya punya tanah, di sekeliling itu tidak ada jalan keluar, maka kalau hak servitut di sini, maka tetangga saya harus memberikan sebagian tempat atau jalan untuk saya lewat keluar. Makanya kalau saudara ngikuti acara TV itu di mana itu? Apa Magelang itu? Yang kemudian rumahnya dipagar, tembok karena merasa miliknya, sehingga mereka kalau mau masuk rumah itu harus lewat tembok, kemudian manjat. Yang kedua, kalau nggak salah kasus di Malang. Malang yang dipagari semua. Akhirnya kan kemudian dijebol, tetap harus diberi jalan. Itu kalau nggak salah hak servitut, hukum bertetangga ya. Jadi artinya apabila ada suatu pekarangan, di tengah-tengah pekarangan yang lain, maka tetangga tersebut harus memberikan ruang atau jalan bagi tetangga yang lainnya. Jadi tidak boleh tertutup pada satu titik. Intinya itu. Saya rasa bagus ya, jadi untuk melindungi hak. Jadi tetap harus diberikan kompensasi untuk tidak bisa lewat, paling tidak. Kalau untuk mobil ya jelas enggak, kalau untuk mobil mungkin harus membeli jalannya. Tapi paling tidak untuk lewat. Lanjut, silahkan. Iya. Berarti tadi salah itu. Mungkin benar dia, mungkin benar, tapi itu di konteks internasional. Ya, saya nggak nyalahkan loh, saya nggak nyalahkan. Iya. Mungkin itu, ini beda tulisannya Pak ternyata. Oh beda. Oh iya, jadi makanya saya mengatakan salah seperti itu, tapi beda penulisannya. Oh ya, ya sudah. Makanya saya mengatakan, saya ingat waktu kuliah, saya mahasiswa tahun 80. Ada yang mengatakan hak servitut, makanya saya ingat hak servitut itu hak yang harus diberikan kepada seseorang untuk lewat apabila pekarangannya atau rumahnya berada di tengah-tengah halaman atau pekarangan orang lain. Jadi kalau mungkin istilahnya lain ya mungkin benar juga ya. Tapi ini saya dalam konteks keperdataannya bukan internasionalnya. Monggo silakan, mungkin ada. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Terbit perbuatan halal. Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang terbit dari perbuatan halal atau perbuatan melanggar hukum. Jadi sebagaimana perbuatan melanggar hukum itu pasal 1365 ya. Perbuatan menurut hukum ya perbuatan yang seharusnya dilakukan. Seperti tadi orang tua harus mengasuh, mendidik anaknya, membesarkan. Jadi ini suatu kewajiban orang tua ya. Mungkin saudara belum jadi orang tua, paling enggak saudara masih menjadi kewajiban orang tua saudara ya. Mengasuh, mendidikan, memberi bekal ilmu, diantaranya memberi kesempatan putra-putrinya untuk kuliah, ini juga merupakan tanggung jawab orang tua. Tapi jangan diartikan kalau tidak bisa kuliah, jangan dikatakan berarti orang tuanya tidak bertanggung jawab, jangan. Karena kemampuannya beda ya. Kalau kemampuannya tidak bisa mengkuliahkan, ya jangan terlalu digugat, jangan. Misalkan saudara nanti setelah S1 pengen S2 minta orang tua nggak mampu, ya jangan disalahkan. Saya kan tanggung jawab orang tua, iya, tapi ada batas-batas tertentu. Ya. Kalau memang di luar batasnya, ya jangan dituntut, jangan. Dan saya yakin orang tua tetap akan memberikan yang terbaik buat putra-putrinya, ya, pasti. Jadi termasuk kuliah itu, saudara, dalam tanda petik kewajiban orang tua sepanjang mampu. Ya. Tapi kalau mengasuh, mendidik, memelihara untuk berbuat baik, yaitu semua orang bisa ya. Walaupun kadang kita menemukan yang berbeda ya, itu persoalan lain, mungkin kasuistis. Tapi prinsip dasarnya orang tua ingin putra-putrinya menjadi yang terbaik. Kemudian yang melanggar hukum tadi yang saya katakan, misalkan pasal 1365 ya, perdata yang sering kita katakan telah terjadian perbuatan melanggar hukum. Jadi di situ tidak kata kesalahan, kelalaian, tapi melanggar. Jadi ini kembali kepada pasal 1233 sumber perikatan.
Bisa dilahirkan karena perjanjian, bisa dilahirkan karena undang-undang. Kalau tidak melaksanakan perjanjian terjadi prestasi atau ingkar janji atau cedera janji, kemudian kalau tidak melaksanakan undang-undang terjadi perbuatan melanggar hukum. Jadi tolong saudara cermati betul, kalau sumber perikatannya perjanjian, jangan saudara mengatakan terjadi perbuatan melanggar hukum. Tapi kalau sumber perikatannya perjanjian, dalam konteks tertentu, dalam masalah tertentu, bisa kemudian terjadi perbuatan melanggar hukum. Misalkan perjanjiannya, salah satu pasalnya, itu mengutip bunyi peraturan perundang-undangan. Ternyata kemudian yang tidak dilaksanakan, itu tuh pas kutipan peraturan perundang-undangan, berarti kalau menurut saya, telah terjadi perbuatan prestasi pasal sekian yungto, perbuatan melanggar hukum pasal, sebutkan pasal peraturan perundang-undangannya. Ini yang sering saya sampaikan pada mahasiswa. Jadi menurut saya, sekali lagi menurut saya, walaupun konsep awalnya prestasi, tapi kalau kemudian prestasinya itu melanggar peraturan perundang-undangan, berarti juga kemudian bisa terjadi perbuatan melanggar hukum. Tapi idealnya konstruksi hukumnya, yaitu prestasi pasal sekian, yungto pasal sekian peraturan perundang-undangan. Ini akan membawa konsekuensi yang berbeda terhadap tuntutan ganti ruginya. Jadi kalau perdata itu kan pasti muaranya, hasil akhirnya adalah tuntutan ganti rugi. Kalau sumber perikatannya perjanjian, prestasi, maka unsur-unsur kerugiannya yang diatur dalam pasal 1243. 1243. Widyasari? Halo, Widyasari? Bapak KUA Perdata? Ya, Pak. Pasal 1243. Saya sebutkan, nggak usah saudara baca, nanti benar atau tidak. Silakan semua yang Bapak KUA Perdata dibuka, pasal 1243. Saya berusaha urut. Sudah ketemu, Widya? Sudah, Pak. Ya, 1243 itu intinya, ya, kerugian itu yang pertama biaya, betul, Widya? Yang kedua rugi, Ya, Pak. atau kerugian, yang ketiga bunga atau keuntungan yang seharusnya diperoleh. Ya. Ya, itu unsur-unsur kerugian material yang sumber perikatannya perjanjian. Kemudian kalau unsur-unsur kerugian perbuatan melanggar hukum, coba Widya buka pasal 1370, 71, 72. Nanti saya sebutkan. 1370. Sudah ketemu? Bentar, Pak. Yang lainnya silahkan buka. Nanti kalau saya salah dicek. Sudah? Ya. Sudah. Kalau kerugian perbuatan melanggar hukum 1365, unsur-unsur kerugiannya diatur dalam pasal 1370. 1370 itu mengatur tentang kematian dan cacat. Iya, Pak. Kemudian kalau 1371 itu terhadap biaya atau pengeluaran. Iya, biaya. Ya. Kemudian 1372 itu mengatur tentang pencemaran nama baik atau pengkhianatan. Pencemaran nama baik atau pengkhianatan. Ya, betul pencemaran ya. Ya, ini berarti bisa indikasi kerugian imaterial kecuali biaya ya. Kalau biaya yang 1371 itu bisa kerugian material karena biaya real. Tapi kalau meninggal dunia cacat tetap ini kerugian imaterial, kemudian pencemaran nama baik itu kerugian imaterial. Nah, jadi ini silakan saudara, ini jarang dikupas ya di buku literatur juga jarang, jadi tapi mungkin juga saya bisa salah kalau saudara menemukan literatur saya salah kita perbaiki. Jadi sementara saya berpegangan 1370 meninggal dunia cacat, 1371 itu biaya, kemudian 1372 itu pencemaran nama baik. Jadi pencemaran nama baik itu unsur-unsurnya adalah menuduh atau mengatakan seseorang di depan umum, di ranah publik. Itu baru pencemaran nama baik. Misalkan saya ketemu Mirsa ya berdua ngobrol.
Kemudian saya mengatakan, Mirsa, kamu dulu begini-begini ya. Nah, menurut Mirsa, saya mencemarkan nama baik enggak? Dalam arti kok begini-begini itu yang negatif? Tidak, Pak. Tidak, ya. Tapi kalau kemudian di ruang kuliah seperti ini, saya mengatakan, Mirsa, saya dulu ketemu kamu bla 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 yang negatif. Pencemaran nama baik tidak? Iya. Ya. Jadi karena ada teman lain yang ikut mendengar ya, tapi kalau cuma berdua mungkin saling menasihati nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian sudah terpublikasikan kepada yang lain, nah ini pencemaran nama baik ya. Kalau seperti itu, Mirsa boleh menggugat saya, terserah. Mau 1.000 boleh, 2.000 boleh, 3.000 boleh. Tolong yang saudara pahami, gugatan hukum itu jangan semata-mata dinilai dari uangnya, jangan semata-mata. Tapi ada misi yang ingin dilakukan oleh seseorang itu dalam upaya perlindungan hukumnya. Dalam upaya perlindungan hukumnya. Misal, saya dengan Mirsa tadi ya. Kemudian saya balik aja. Mirsa katakan saya, kemudian saya gugat. Oke, Mirsa saya gugat Rp1.000. Ya. Kalau dinilai nobelnya nggak begitu berarti, dan mungkin Mirsa langsung, ini Pak Arif langsung saya beri. Tapi saya tetap pengen di ranah hukum, pengadilan. Misi saya itu hanya saya ingin mendapatkan pernyataan hukum, perlindungan hukum, fakta hukum, bahwa saya tidak salah. Tapi kalau nilai nobelnya nggak seberapa, itu boleh nggak? Boleh. Jadi tolong dicermati, persoalan hukum jangan dinilai dari nominalnya, belum tentu. Tapi ada yang ingin menggugat karena kebenaran hukumnya. Kalau nggak salah, Yusril Irsa Mahendra, Prof. Itu pernah gugat polisi Rp1 kalau nggak salah, masalah SIM. Beliau mengatakan persoalan hukumnya bukan saya ingin mendapatkan Rp1, nggak masalah Rp1 atau 1.000, tapi saya cuma ingin mendapatkan perlindungan hukum, pernyataan hukum, fakta hukum, bahwa saya tidak bersalah. Jadi tolong bicara hukum, kadang seseorang itu hanya ingin mendapatkan perlindungan hukumnya, tapi tidak akan mendapatkan manfaat tuntutan hukumnya bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi tapi kalau kerugian material dan prestasi ya pasti arahnya kepada finansial, ya, artinya untuk mengembalikan kondisi yang sebelumnya. Monggo, mungkin ada yang bertanya? Bebas ya, tidak harus yang sudah saya berikan. Bapak, saya ingin bertanya, Pak, tapi di luar materinya ini, Pak. Silahkan, kalau saya bisa, Mbak. Jadi gini, misalnya dalam suatu klausul perjanjian itu, substansi atas perjanjian di dalamnya itu tidak boleh disebarkan atau bersifat rahasia. Jadi, perjanjiannya itu antara pihak satu dan pihak kedua saja, di mana pihak kedua tidak boleh menyebarluaskannya. Nah, suatu hari, pihak kedua ini mengalami suatu masalah dan secara tidak langsung perjanjiannya ini harus dibuka ke pihak ketiga. Nah, seberapa jauh perjanjian ini bisa diinformasikan ke pihak ketiga, Pak? Contohnya di mana pihak ketiganya ini bukan aparatur penegak hukum seperti itu. Kayak misalnya kan ini di Ponorogo kan ada Pak kayak kasus di mana salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan itu PT SMI dia dianggap menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, di sini ada karena pihak SMI-nya ini memiliki suatu perjanjian dengan pihak pemerintah kabupaten di mana bersifat rahasia dan perjanjiannya ini harus dicek oleh Bawaslu seperti itu. Bagaimana, Pak? Iya. Prinsip dasarnya perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya ya. Dan tidak berlaku bagi pihak ketiga, kecuali apabila perjanjian diperuntukkan bagi kepentingan pihak ketiga, pasal 1317 ya. Nah, kalau kemudian dalam perjanjian sudah disebutkan bahwa tidak boleh diinformasikan kepada pihak ketiga, maka pihak yang menginformasikan kepada pihak ketiga ini telah terjadi manifestasi. Tapi tolong Irma pelajari,
apakah pemberitahuan kepada pihak ketiga ini suatu perintah undang-undang atau tidak? Kalau itu perintah undang-undang, ingat perjanjiannya kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, pasal 1337. Syarat sahnya perjanjian 1320 angka 4, halal. Yang dimaksud halal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Artinya, kalau perjanjian yang kita buat, kemudian melanggar undang-undang, maka undang-undang itu yang dipakai. Pasal 1339 tadi. Jadi kembali kepada undang-undangnya ya. Memang konsep dasarnya apabila untuk kepentingan hukum, persoalan kerahasiaan itu bisa dibuka. Tapi tolong Irma pelajari juga, kepentingan yang mana? Kepentingan hukum pada umumnya. Misal dalam persidangan. Dalam persidangan, hakim itu boleh memerintahkan untuk membuka kasusnya. Contoh ya. Tapi kalau kemudian membuka rahasia dalam upaya untuk menguntungkan subjektivitas pribadi atau kelompoknya, nah ini yang tidak boleh. Ya. Jadi tolong Irma pelajari dulu bahwa kerahasiaan ini yang membuka siapa, kemudian atas perintah undang-undang tidak. Ya. Kalau atas perintah undang-undang tolong diartikan peraturan perundang-undangan ya. Kalau memang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengharuskan membuka, buka aja. Misal begini, Irma. Kalau dalam asuransi kematian, ya, ini agak mendekati hukum kesehatan ya. Kalau dalam hukum kesehatan, rekam medis itu merupakan rahasia pasien bahkan sampai meninggal dunia. Misal, Irma dokter, saya pasien. Saya datang periksa ke Irma, kemudian saya punya penyakit. Rekam medis itu yang menyimpan dokter atau vaskes, fasilitas kesehatan. Beda dengan catatan medis ya, beda. Kalau catatan medis itu diberikan kepada pasien. Kalau rekam medis itu rahasia pasien bahkan sampai meninggal dunia. Nah kalau kemudian saya meninggal, Irma itu tidak boleh membuka rahasia rekam medis saya. Kecuali kalau kemudian silakan saudara cermati dalam asuransi jiwa terhadap kematian, ya. Kalau ada kata-kata atau polis, pasal dalam polis kira-kira kurang lebih begini, bahwa penanggung diberikan hak oleh tertanggung untuk mendapatkan segala informasi tentang tertanggung kepada pihak ketiga. Nah, kalau dalam polis ada kata-kata seperti itu, kemudian saya masuk asuransi jiwa kematian, kemudian saya meninggal, ternyata penanggung ingin mendapatkan informasi rekam medis saya kepada Irma. Irma memberitahu enggak? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Yang lainnya? Pendapat lain? Silakan, bebas berpendapat ya, jangan ragu-ragu. Manfaatkan kemampuan dosen untuk kepentingan mahasiswa. Setuju? Saya selalu menyampaikan manfaatkan kemampuan dosen untuk kepentingan mahasiswa, tapi untuk saya pribadi ya, untuk pribadi saya. Silakan manfaatkan kemampuan saya untuk kepentingan mahasiswa, sebab mungkin dosen lain enggak. Jadi kalau pas kuliah tanya aja, kalau enggak jelas tanya, kalau kurang jelas ya diskusi. Nah tadi jawaban Irma tidak boleh. Yang lainnya? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Di sini saya akan bertanya mengenai dua hal, Pak. Sebentar. Yang ada kaitannya dengan contoh saya enggak? Ada, Pak, tentang, tapi agak di luar konteks sih, Pak. Kalau di luar konteks nanti aja, Muhammad, nanti. Ini saya tak konsen dulu dengan pertanyaan Irma tadi. Saya memberikan contoh begitu. Jawaban Irma boleh. Oke, kalau nggak ada yang komentar, saya jawab. Tidak boleh ya, Irma? Iya, Pak. Tidak boleh. Coba, Irma jangan di-mute. Buka aja. Terus buka. Jangan di-mute, ya buka aja. Tidak boleh ya. Kalau saya mengatakan boleh, saudara bisa pahami, kata-kata itu bisa saudara artikan sebagai kuasa. Kuasa.
Coba Irma, bawa KUH Perdata ya. Iya, Bapak. Coba buka pasal 1792. Pasal 1792. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Ya. Kuasa itu tertulis apa tidak tertulis? Bisa secara tertulis atau tidak tertulis juga, Pak. Ya, jadi kuasa itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Pasal 1793 ya. Ya. Jadi dari itu Irma saya suruh baca kuasa. Kata-kata contoh saya kata-kata tadi itu bisa diartikan kuasa. Artinya saya tertanggung memberikan kuasa kepada penanggung untuk mendapatkan segala informasi tentang diri saya kepada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak tertanggung dan penanggung. Kebetulan, kemudian penanggung itu tahu, punya informasi bahwa saya pernah periksa ke Hirma. Nah, kemudian mendatangi Hirma, tanya, apa pernah meriksa Pak Arief? Gini-gini, pernah ya. Boleh tahu rekam medisnya. Ya, kalau rekam medis itu kan catatan perawatan kesehatan tentang pasien. Yang punya itu dokter, tenaga kesehatan, atau vaskes, fasilitas kesehatan. Nah, kalau seperti itu, Irma mengatakan tidak boleh. Kalau saya mengatakan boleh, berikan aja. Oke. Kalau suatu saat saudara ragu, minta fotokopinya. Fotokopi pasal yang mengatur itu sebagai pegangan. Itu adalah pemberian kuasanya di situ. Tadi intinya, Irma, perjanjian, ya, kalau kemudian ada klausul rahasia atau tidak boleh diinformasikan, kemudian salah satu menginformasikan, sepanjang itu bukan karena perintah peraturan perundang-undangan, maka itu suatu perbuatan prestasi. Ya. Nah, kalau prestasi, kemudian saudara bisa mengatakan, apakah ini masuk perbuatan melanggar hukum, ya atau tidak? Tinggal Irma cari, perbuatan prestasinya itu tadi, masuk pada ranah peraturan perundang-undangan, tidak. Kalau masuk pada peraturan perundang-undangan, ya konstruksi hukumnya bahwa telah terjadi prestasi, agar pasal sekian perjanjian, yungto pasal sekian peraturan perundang-undangan. Nah, berarti prestasi bisa diikuti perbuatan melanggar hukum. Nah, kalau dua-duanya kan konstruksinya menjadi lebih mudah. Ya. Iya, Pak. Kalau kerugian kan bisa kerugian imaterial, kira-kira begitu. Jadi prinsipnya tidak boleh, prinsipnya kecuali apabila peraturan perundang-undangan memperbolehkan atau mengharuskan, ya, itu akan menjadi beda. Itu Firma? Ya, Sudah baik, jelas? Pak. Sudah, terima kasih, Pak. Sama-sama. Silahkan, Muhammad. Tadi mau tanya apa? Izin bertanya, Pak, mengenai perjanjian hukum dari perjanjian itu, tetapi dengan kasus backdate, Pak. Jadi backdate ketika seseorang sudah disepakati perjanjian tanggal bulan Februari, tetapi perjanjian itu dilaksanakan pada bulan Maret. Jadi sudah ini deh, wifi-nya mati toh. Aulia, wifi-nya malah mati. Perjanjian begitu. Nah, itu bahan prestasi. Misalkan saya janji, Muhammad, saya pinjam uang 50.000. Minggu depan saya kembalikan. Ternyata minggu depan tidak saya kembalikan. Belum saya kembalikan. Nah, ini saya bahan prestasi. Artinya perjanjian dengan batasan waktu. Nah, pada waktu batasan waktu itu terlewati, maka itu bahan prestasi.
Jadi makanya Muhammad saya suruh buat contoh sendiri kan. Sebenarnya perjanjian dibuat Februari nggak masalah. Tapi kalau kemudian batas akhir masa perjanjian katakanlah Maret, ya nggak apa-apa kan. Kecuali kalau Muhammad saya pinjam uang 50.000 hari ini, minggu depan pas kuliah saya kembalikan. Berarti kan saya pinjam uang pada Muhammad, ada batas waktu yang saya berikan, saya sendiri mengucapkan kepada Muhammad akan saya kembalikan minggu depan, berarti waktu 1 minggu. Begitu setelah baru saya bayar, itu saya bukan prestasi. Karena kan kewajiban saya terakhir kan Senin, ini kuliahnya Senin. Artinya, salah satu prestasi itu apabila batas akhir kewajiban berprestasi terlewati. Itu prestasi. Iya, Pak. Ya. Ada lagi, Muhammad? Sudah cukup, Pak. Sudah? Silahkan, mungkin ada yang lain. Saya izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Mungkin menanggapi mengenai pemberian kuasa tadi, yang dimana mungkin tadi Bapak sedikit menyinggung mengenai bahwa kuasa ini dapat diberikan dalam bentuk lisan ataupun bentuk tertulis seperti itu. Nah, mungkin saya ingin bertanya mengenai kekuatan hukum dari pemberian kuasa secara lisan ataupun secara tertulis, ini lebih kuat mana ya Pak? Karena sejauh yang saya tahu dan sejauh yang sudah pernah saya lihat, itu pemberian kuasa itu yang biasanya adalah pemberian surat kuasa begitu Pak, jadi tertulis. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana kekuatan hukum dari pemberian kuasa secara lisan ataupun secara tertulis, apakah ada tingkat kekuatannya atau masing-masing sama begitu Pak? Terima kasih. Ya, makanya ini saya munculkan, waktu saya dengan Hirma tadi kan pertanyaan saya kuasa. Kuasa itu harus tertulis atau tidak tertulis? Dijawab Hirma bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Kemudian saya lanjutkan, kalau surat kuasa itu harus tertulis atau tidak tertulis? Harus tertulis. Makanya kemudian Hirma saya tuntun pasal 1793, itu kuasa bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Betul ya Hirma? 1793. Iya, Pak. Nah, makanya saya itu pengen nuntun pada mahasiswa secara bertahap tapi jelas. Itu keinginan saya. Nah, berarti kalau saya pertanyaannya biasanya kuasa itu biasanya orang terjebak harus tertulis. Oh enggak. Kan kuasa pertanyaan saya. Kalau surat kuasa, biasanya yang dipahami kan surat kuasa. Bukan kuasa. Misalkan saya, Varian, tolong saya belikan roti. Kan berarti saya menyuruh memberi kuasa kepada Varian untuk membeli roti kan. Nah, kalau kemudian terjadi sesuatu, karena Varian menjalankan kuasa dari saya, kalau terjadi sesuatu, maka saya bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab, ikut. Prinsip dasarnya pemberi kuasa itu bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang dilakukan oleh si penerima kuasa. Makanya saya selalu mengatakan, prinsip dasarnya, setiap orang yang karena kesalahannya itu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Pasalnya 1365. Ini yang istilah muncul tanggung jawab atau tanggung gugat. Tapi ada, kalau saudara membaca, istilah tanggung renteng. Ya. Artinya, kalau tanggung renteng yang digugat itu lebih dari satu. Sehingga ada kemungkinan pihak ketiga yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya karena kesalahan pihak lain. Misal, saya contohkan Varian aja. Pas Rian disuruh ayahnya, Varian tolong saya apalah gitu. Ya Pak. Nah kemudian terjadi sesuatu, kecelakaan. Yang salah siapa? Varian kan? Tapi kalau kemudian saya gugat Varian dan orang tuanya, boleh nggak? Mungkin izin menjawab Bapak. Kalau yang memberikan kuasa bertanggung jawab juga ikut bertanggung jawab, saya rasa ikut bertanggung jawab Bapak. Mungkin tapi kuasa kan itu? Iya Pak. Coba Varian bawa KUH Perdata. Oh Bapak. Coba baca pasal 1367. 1367. Baik. 367. Ya. Di sini tertulis. Baca. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,
melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Terus, masih banyak itu pasalnya. Ya, orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka, dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Lalu yang terakhir, tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua, guru, sekolah, atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Nah, jadi dari pasal 1367 itu menyebutkan prinsip dasarnya 1365 yang salah bertanggung jawab. Tapi menurut pasal 1367, orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya. Atasan bertanggung jawab terhadap bawahan. Majikan pada buruh, guru pada murid. Ini yang biasa disebut tanggung renteng. Artinya, misalkan tadi varian kecelakaan, maka varian bisa digugat untuk orang tuanya. Karena orang tuanya kan bertanggung jawab. Artinya, seseorang yang menjalankan fungsi pengawasan kepada orang lain, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya, dapat. Fungsi pengawasan jangan diartikan pengawasan secara fisik, tidak. Ini perintah undang-undang. Jadi misalkan ayah varian, orang tua varian kerja, katakanlah di luar kota, kemudian varian di rumah pergi, kemudian mengalami kecelakaan, maka orang tua itu dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya, kasus perdatanya. Tapi tetap 1365 Yungto, 1365 varian, Yungto 1367 orang tuanya, bukan kuasa, bukan kuasa. Perintah undang-undang orang tua. Nah, kemudian kalau kuasa 1792 itu kuasa, artinya yang saya pertegas, pihak ketiga dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya atas kesalahan orang lain karena satu, menjalankan fungsi pengawasan, pasal 1367, saya membuat kata-kata sendiri ya, fungsi pengawasan orang tua terhadap anak, atasan bawahan, majikan, buruh, guru, murid. Yang kedua adalah pemberi kuasa, 1792. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan varian. Kuasa itu menurut pasal 1793 itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Pertanyaannya, lebih kuat mana? Kuasa tertulis atau tidak tertulis? Sama-sama kuatnya, sama-sama kuatnya. Ya. Hanya kemudian kalau sama-sama alat bukti masuk pada 1866 KUH Perdata. Yang pertama tulisan, saksi. Ya. Betul, saksi kan? Nah, kalau kemudian yang ditanyakan varian, kalau ada tulisan, yaitu kita lebih mudah tinggal menyodorkan fakta tulisan aja. Ini loh buktinya bahwa saya sudah terjadi hubungan hukum dengan ini, pemberian kuasa. Tapi kalau tidak ada tulisan, bisa saksi kan? Jadi tolong 1793 itu hanya menyebutkan kuasa itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis, hanya menyebutkan loh. Hanya menyebutkan, kemudian masuk 1866 itu alat bukti, bisa tulisan, bisa saksi. Nah, kalau lebih kuat mana? Kalau kemudian tidak ada tulisan, kemudian ada saksi, minimal 2. Dalam hukum dikenal ada ulus testis, nulus testis, satu saksi bukan saksi. Katakanlah, kemudian saya tadi, varian, saya pinjam uang 100.000. Iya. Ya udah, kemudian ya mungkin karena saya tidak menyebutkan surat, kemudian varian nggak enak lah, masa sama Pak Arif saya harus minta tanda bukti Pak Arif, kan mungkin normanya baik, tapi secara etika mungkin nggak sampai kan. Kalau ada kata seperti itu kan berarti ada kecurigaan, jangan-jangan nanti suatu saat Pak Arif berprestasi, kan saya sulit buktinya. Oke, berarti surat kan nggak ada. Tapi kan varian bisa mengatakan, oke Pak Arif pada waktu itu, Pak Arif pinjam itu banyak teman yang dengar. Kan berarti varian tidak usah pakai surat, tapi saksi. Saksi yang dimaksudkan 1866 itu saksi yang melihat, mendengar, mengetahui, atau merasakan. Berarti kalau waktu itu saya pinjam varian, nah teman-teman yang kuliah ini kan bisa sebagai saksi.
Saksi apa? Saksi yang mendengar. Melihat, tidak melihat. Mendengar kan? Misalkan Varian, saya pinjam uang 100.000. Apa teman-teman tahu kalau Varian menyerahkan uang 100.000 kepada saya? Enggak tahu kan? Mendengar Pak Arif pernah mengucapkan, Varian pinjam uang 100.000 dan Varian juga pernah mengatakan menjawab, iya Pak Arif. Kan berarti proses utang piutang berjalan, tapi teman lainnya tidak tahu apakah benar Varian sudah memberikan uang kepada saya. Artinya, kalau terjadi peristiwa ini, tolong mahasiswa yang lain jangan mengatakan, saya mengetahui, jangan. Saya mendengar. Kalau mengetahui berarti saudara harus bisa membuktikan fisik. Pada waktu itu Varian secara sadar menyerahkan uang 100.000 kepada Pak Arif. Nah ini berarti saudara mengetahui, tapi saudara mendengar. Ya, saya mendengar. Pada waktu kuliah Pak Arif menyampaikan pinjam uang 100.000 kepada Varian. Dan Varian juga menjawab iya. Berarti pada saat itu kan sudah terjadi perjanjian utang piutang. Nah, kembali kepada pertanyaan, sebenarnya kalau dicari sama kuat, lebih kuat, ya memang lebih mudahnya kalau ada tertulis, lebih mudahnya. Tapi kalau tidak ada tertulis, kan bisa saksi, minimal 2. Jadi kalau saksinya cuma 1, ya nggak bisa. Makanya kalau orang hukum bisa mengakali orang juga kan, misalkan saya pas ketemu Varian saya pinjam uang, oke, saya beri. Kemudian Varian lagi saya bilang, enggak, saya nggak pernah uang, nggak pernah pinjam. Dengan catatan berarti saya menggadaikan moral saya, norma saya, etika saya. Saya berani berbohong, saya berani menipu hanya karena untuk membebaskan dari 100.000. Nah itu beda lagi. Itu jadi Varian menurut saya sama kuat kok. Kecuali kalau Varian tanya, akta 1867 itu kan ada 2, akta otentik dan akta di bawah tangan. Nah, kuat mana akta otentik dan akta di bawah tangan? Kuat akta otentik. Tapi akta di bawah tangan itu juga merupakan alat bukti, iya. Akta otentik diatur dalam pasal 1868, akta di bawah tangan diatur dalam pasal 1874. Tapi pertanyaannya, jawabannya sama-sama kuat. Kalau dicari lebih kuatnya, lebih kuat akta otentik. Karena akta otentik, akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, kekuatan hukumnya mengikat sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna, hakim wajib memutuskan perkara sesuai dengan bunyinya, kecuali dapat dibuktikan lain. Itu Varian, jadi sama kuat. Ya. Ya. Cuma kalau saya lebih praktis, tertulis iya. Ya. Itu lebih praktis ya. Sebab kalau menghadirkan saksi kan, misalkan Varian minta teman Mirsa kan harus datangkan lagi, Herman datangkan lagi kan. Tapi kalau surat ya sudah, selama surat dibawa, surat kalau ada tanda tangannya itu merupakan alat bukti yang kuat bagi pihak lawannya. Katakanlah saya pinjam uang 100.000 Varian, pasti dalam surat itu yang menerima Arif Suryono. Dan pasti surat yang menerima Arif Suryono dibawa Varian. Bukan saya bawa, kalau saya bawa ya sama aja saya bohongi Varian. Kemudian saya hilangkan, hilang kan alat buktinya ya. Itu kira-kira. Oke, silakan yang lainnya. Atau masih kurang jelas? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Nela. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya, Pak, tadi suaranya masuk. Siapa? Nela, ini tolong dibuka, Nela. Ya, Pak. Ya, silakan, Nela. Gini Pak, kan mengenai perjanjian utang piutang dan itu tertulis dan di perjanjian itu tertulis seperti ini Pak. Misalnya kalau yang si orang yang utang itu tadi belum bisa membayar lunas sejumlah uang yang dihutang, itu dia harus menuruti segala apa yang diperintahkan dari orang yang memberi utang itu tadi Pak. Nah kira-kira perjanjian seperti itu tuh boleh atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Enggak boleh Mbak. Itu kan artinya memberi klausul terlalu luas. Bebas kata-kata gimana? Bebas melakukan sesuatu. Iya, Nela coba dibuka mute-nya, dibuka, jangan ditutup. Iya, Oke. Pak? Tadi coba kata-katanya tadi gimana? Kata-katanya. Kalau misalnya yang utang itu tadi tuh diberi perjanjian, kalau dia belum bisa membayar lunas semua hutangnya, maka dia itu harus menuruti semua perintah dari yang diperintahkan seseorang yang memberi utang itu tadi, Pak. Perintahnya, contohnya apa, Nela? Perintahnya? Seperti misalnya kalau sebelum utangnya itu lunas, yang utang itu tadi harus seperti jadi pembantu di rumahnya, kayak seperti itu, Pak, mungkin.
Oh, nggak boleh, Mbak. Kalau itu nggak boleh. Kalau kemudian jadi pembantu, ya nggak bisa kan, berarti menurunkan derajat seseorang, nggak bisa. Kecuali, makanya saya pengen contohnya, kecuali kalau kemudian yang kreditur mengambil sebagian harta benda atau menyita harta benda, si debitur boleh. Ya, sita jaminan. Mungkin ada yang Bapak coba Nela, Bapak KUH Perdata. Bahwa Pak. Coba pasal 1131. 1131 ya Pak? Ya, silakan semua juga bisa baca. Sudah Pak. Silakan dibaca, Nela. Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggung jawab untuk segala perikatan perseorangan. Nah, kalau seperti itu boleh. Misalkan saya utang Nela, kemudian Nela membuat klausul apabila Pak Arif buat prestasi tidak tepat, maka saya diizinkan mengambil sebagian harta Pak Arif. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Ini yang kemudian, kalau kemudian mengambil, barang yang diambil Nela tidak boleh saya ambil lagi sepanjang belum saya lunasi. Silakan baca Nela, pasal 1812. Ini yang disebut hak retensi, hak menahan benda. 1812, silakan semua. Boleh ngecek benar atau salah. 1812 ya Pak. 1812. Sudah ketemu Nela? Sudah Pak. Silakan dibaca. Si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya. Sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa. Nah, itu jadi kalau misalkan retensi itu hak menahan. Misalkan tadi janjinya kemudian mengambil hak kebendaan, menurut saya masih boleh. Tapi kalau kemudian sudah menyangkut harga diri seseorang, saya rasa kurang tepat. Itu nanti akan melanggar kesusilaan. Halal itu kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Coba baca Nela pasal 1337. 1337 ya Pak? Ya. Sudah ketemu Pak? Ya, silakan baca. Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Nah, itu kan. Berarti sebenarnya bebas, tapi halal itu dibatasi oleh pasal 1337. Halal itu kan syarat objektif. 1320 yang keempat halal. Nah, kalau kemudian menyangkut orang, kalau saya kurang, saya akan berpendapat tidak boleh. Sebab kan ini menyangkut harga diri kan. Tapi kalau kemudian bahasa hukumnya pasal 1131 menurut saya lebih tepat. Misalkan Nela kemudian saya datang ke rumah Pak Arif, misalkan Pak Arif punya aset ini, Pak Arif saya ngambil aset ini ya, yang saya nilai sesuai dengan utangnya Pak Arif, saya ambil. Kemudian kalau sudah diambil nanti Pak Arif baru boleh mengambil barang Pak Arif apabila sudah lunas, itu boleh. Nah, pasal 1131 KUH Perdata itu alas hak jaminan umum. Artinya, misalkan saya utang pada Nela, kemudian saya tidak bisa membayar, maka semua harta benda saya, baik yang ada maupun yang baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, itu sebagai jaminan pelunasan perikatannya. Ya. Itu artinya boleh. Itu alas hak jaminan umum. Sedangkan alas hak jaminan khusus, misalkan tadi retensi itu hak hanya untuk menahan, tapi tidak boleh menjual. Oke Pak Arif, kalau begini mungkin saya bawa mobilnya Pak Arif. Ya. Boleh, silakan. Apakah kemudian Nela boleh pakai? Boleh. Tapi kalau kemudian Nela pakai mobil saya dan terjadi kerusakan, harus tanggung jawab. Dan mobil yang saya retensikan pada Nela belum boleh saya ambil sebelum saya melunasi hutangnya. Nah, kecuali kalau kemudian, Nela saya pinjam, kemudian saya jaminkan sertifikat. Nah, kalau saya jaminkan sertifikat, berarti sertifikat rumah saya serahkan Nela. Kalau jaminan, saat saya berprestasi, Nela boleh menjual rumah saya, kemudian Nela berhak mengambil sisa hutang saya kepada Nela, dan kalau masih ada sisa dikembalikan kepada saya.
Itu prinsipnya, Nila. Jadi kalau perjanjian kemudian menyangkut ranah kesusilaan, ketertiban umum, itu jelas nggak boleh. Kalau kesusilaan kan banyak sekali. Misalkan hutang nanti kalau nggak bisa jadikan istri atau jadikan ini nggak boleh. Kecuali sebenarnya bukan karena perjanjiannya, tapi memang sama-sama suka, sama-sama bergendak lain. Tapi jangan perjanjiannya karena ini. Padahal ada ya perjanjian menjual rumah beserta pemiliknya. Ada kan? Ya ada, Pak. Ya 2 kali kan itu. Tapi itu kan sepertinya daya tarik bukan karena orangnya, bukan. Tapi yang pertama kan bendanya. Boleh sama yang punya kan begitu ya. Kalau memang namanya jodoh apapun kan nggak masalah, nggak usah melihat latar belakangnya kan. Kan saya 2 kali kalau nggak salah. Ada iklan, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya sama wanita, kebetulan yang jual wanita. Sekaligus bersedia jadi istrinya. Kan bersedia kan. Tinggal nanti kalau kemudian deal jual, beli, sama bersedia, itu menurut saya pandai juga istrinya kan. Bukan istrinya, yang wanita, yang jual. Toh seandainya kemudian dijual, jadi istrinya, kan itu menjadi harta gono gini kan. Si wanita ikut memiliki lagi kan. Iya, kira-kira gitu Pak Dila. Jadi tolong kebebasan itu Nela pahami pasal 1337 ya. Sepanjang tidak berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Itu jadi saya selalu berpegangan sepanjang menyentuh ranah kejiwaan seseorang kalau bisa dihindari. Ya. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak. Ya silakan. Yang lainnya? Cintanya. Ya silakan. Siapa tadi? Yang tanya kok yang depan semua ya, Mirsa Gulam ini. Jadi yang pas satu slide dengan saya. Silakan, Mirsa. Terima kasih Pak. Ya, yang ingin saya tanyakan, misalnya Pak ada pihak yang membuat kontrak bahwasanya mereka itu adalah warga negara Indonesia, tetapi mereka sudah lama bekerja di luar negeri. Mereka membuat perjanjian yang bahwasanya itu adalah menggunakan bahasa asing, misal dalam bahasa Inggris, dalam klausul kontrak tersebut. Dan mereka sepakat apabila nanti ada suatu masalah atau sengketa itu dapat diselesaikan secara arbitrasi di wilayah luar Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apakah dasar tersebut kuat dalam dijadikan apabila nanti ada sengketa? Kemudian apakah benar juga potensi dalam penggunaan bahasa asing dalam pembuatan kontrak itu lebih besar sengketanya karena menimbulkan beberapa aspek mungkin multi tafsir banyak orang karena menggunakan bahasa asing. Mungkin yang dapat itu saya sampaikan. Terima kasih. Iya, yang pertama arbitrase boleh diatur di mana? Di sistem hukum Indonesia. Ini tadi Mirsa mencontohkan luar negeri ya. Oke, saya jawab boleh. Kalau dalam sistem hukum Indonesia diatur di mana arbitrase? Sebenarnya kalau pertanyaan gitu saya jawab boleh berhenti ya. Ya Mirsa. Tapi saya ingin menjelaskan gitu, meyakinkan bahwa ini tuh konstruksi hukumnya seperti ini. Oke, saya jelaskan aja. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Coba cek. Saya tunggu. Pakai laptop, pakai komputer, pakai HP. Tentang arbitrase dan alternatif dispute resolution, alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sudah ada yang ketemu? Sudah, Pak. Sudah ya, betul. Iya. Betul, Pak. Alhamdulillah. Untuk meyakinkan mahasiswa kan tadi saya berusaha dengan fakta hukumnya. Oke, kembali kepada berarti jawabannya sudah boleh ya, Mirsa? Mirsa? Sudah benar, Pak. Benar ya. Dengan catatan Mirsa, kalau sudah disepakati melalui arbitrase, jadi penyelesaian sengketa itu bisa litigasi, bisa non-litigasi, teknik penyelesaian sengketa. Litigasi melalui peradilan, non-litigasi di luar peradilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 bisa arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Ya.
Itu alternatif penyelesaian sengketa. Kalau kemudian para pihak sudah memilih arbitrase, boleh. Tapi kalau sudah memilih arbitrase tidak boleh berubah, nggak boleh. Ya. Kemudian minta litigasi tidak boleh. Ya. Sebentar, ini berubah ini posisi Mirsa ada di mana ini? Halo, Mirsa? Halo, Pak. Oh ya, sudah oke. Maka ketemu Mirsa. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, bahasa. Kalau dalam sistem hukum Indonesia, sekali lagi sistem hukum Indonesia, kalau perjanjian antar negara menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kalau antara bahasa Indonesia dan bahasa asing tidak sama, seperti tadi Mirsa, saya setuju, kadang translate-nya belum tentu sama persis ya. Ini posisi Mirsa ada di mana ini? Halo Mirsa? Ya Pak. Oke, nah kalau kemudian dalam sistem hukum Indonesia, kalau perjanjian untuk Indonesia itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kemudian ada bahasa asing, bahasa asing. Tapi apabila antara bahasa Indonesia dengan bahasa asingnya berbeda, translate-nya berbeda, yang dipakai bahasa Indonesianya. Sekali lagi, sistem hukum Indonesia, Mirsa. Kecuali kalau kemudian di Inggris, yang kita lihat sistem hukum Inggris bagaimana. Makanya kemudian kita mengenal ada hukum perdata internasional. Jadi sekali lagi prinsipnya arbitrase boleh, dengan catatan arbitrase harus disebutkan pada saat perjanjian dibuat, dan pada saat sudah menentukan arbitrase tidak boleh dirubah. Artinya, kalau kemudian saya sengketa dengan Mirsa, pilihannya arbitrase, kemudian saya berubah, saya gugat ke pengadilan, nggak boleh. Pasti di pengadilan dibatalkan. Kemudian yang kedua, bahasa, saya setuju, kadang bahasa transitnya juga belum tentu sama pemahamannya. Kalau dalam sistem hukum Indonesia, sekali lagi, dalam sistem hukum Indonesia yang dipakai bahasa Indonesia. Sudah, Mirsa? Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan, mungkin ada lagi. Bebas saja. Saya lebih suka gini daripada ngajar. Nanti kan materi saya berikan aja lewat dia, nanti misalkan slide sekian sampai slide sekian ujiannya. Tapi kalau tanya jawab gini kan sebenarnya saya memenuhi kebutuhan mahasiswa kan. Kalau saya menyampaikan kan berarti ide dari saya transfer kepada mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa yang tanya kan berarti ada sesuatu dari mahasiswa yang ingin diketahui yang mungkin belum saya sampaikan atau tidak saya sampaikan. Silakan. Jangan bertanya lagi Bapak. Silakan, siapa ini? Sebut nama, saya carinya. Varian Bapak. Varian, oke, silakan Varian. Kalau tanya nama ya, biar saya bisa mencari. Oh, enggak Bapak. Silakan. Mungkin untuk melanjutkan apa yang Bapak jelaskan tadi mengenai pasal 1367 mengenai tanggung jawab, ini di bagian paling akhirnya itu disebutkan Bapak bahwa tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua, guru sekolah, atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Nah, mungkin saya masih agak kurang paham Pak mengenai batasan berakhirnya tanggung jawab ini. Mungkin Pak Arief bisa lebih menjelaskan Bapak maksud dari berakhirnya tanggung jawab ini. Terima kasih Bapak. 1367 ya, pasal 1367. Iya, Pak, 1367. Nah, itu kalau kemudian beliau atau siapapun tidak bisa mencegah perbuatan tersebut. Betul ya, kata kuncinya mencegah ya. Iya Bapak, mencegah perbuatan tersebut. Nah, kalau kemudian tidak bisa mencegah ya sudah. Misalkan gimana ya, anaknya nakal sekali gitu. Atau mungkin perbuatan yang mereka lakukan itu suatu perbuatan yang dalam keadaan objektif ya, keadaan objektif tidak bisa mencegah. Misalkan perbuatan itu seketika, sekonyong-konyong kemudian mereka yang tadinya sifatnya baik kemudian saat itu juga berubah. Yang perubahan itu secara objektif, sekali lagi secara objektif, bisa diterima bahwa siapapun tidak bisa mencegah atau melarang perbuatan tersebut. Nah, itu baru bisa masuk klausul itu. Makanya tadi saya mengatakan, fungsi pengawasan tidak berarti pengawasan secara fisik, tidak. Jadi misalkan saya punya anak, saya ngajar saudara, anak saya melakukan kesalahan, ya secara 1367 saya dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Kecuali kalau secara objektif, dengan perbuatan tersebut saya tidak bisa mencegah. Nah, tapi konstruksi pengertian tidak dapat mencegah, ini dalam implementasinya juga menurut saya juga agak sulit.
Sebab fakta hukumnya, pengawasan di sini bukan pengawasan secara fisik, tidak. Kecuali kalau pengawasan secara fisik kemudian melakukan, saya bisa tahu dengan melihat mata kepala sendiri, kemudian tidak bisa mencegah, bisa. Tapi kalau kemudian perbuatan di luar sepengetahuan, itu yang sulit untuk dikatakan perbuatan tidak bisa mencegah. Tapi prinsipnya, kalau klausul itu mau digunakan, biasanya kita akan menghadirkan saksi ahli. Dikonstruksikan apakah perbuatan-perbuatan tersebut secara objektif, sekali lagi secara objektif, itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun untuk melarang atau mencegahnya. Nah, kalau sudah terjadi demikian, ya itu berarti menjadi tanggung jawabnya sendiri. Itu norma hukumnya ya Mas. Tapi secara empiris fakta etikanya kadang kan sulit namanya, kecuali kalau kemudian sudah ada benturan kepentingan, misalkan atasan dan bawahan. Kalau orang tua terhadap anak kemungkinannya kecil, ya walaupun ada orang tua yang tidak suka sama anak ada, tapi kemungkinannya kecil. Tapi kalau atasan dengan bawahan, kemudian ada friksi, ketidakcocokan, kemudian menggunakan pasal itu mungkin bisa, tidak bisa mencegah. Misalkan dalam hubungan pekerjaan, fungsi pengawasan, nah yang sulit kan kadang korupsi itu. Atasan kan seharusnya tanggung jawab, tapi kalau kemudian perbuatannya itu dilakukan, secara objektif mereka tidak bisa mencegah, ya sudah. Kemudian orang tua bisa melepaskan diri, mohon maaf, atasan bisa melepaskan diri dari tanggung jawab hukumnya berdasarkan pasal 1367. Ya. Berarti tetap si pelakunya kena 1365. Prinsipnya, kalau menggunakan 1367, satu, yang digugat pasti lebih dari satu. Yang kedua, akumulasi dana. Kalau dikumpulkan, antara pihak satu dengan pihak dua, itu pasti lebih banyak dua orang. Pasti. Ini filosofinya. Konsekuensi berikutnya, apabila kewajiban sudah dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya bebas. Misal, atasan dan bawahan, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya sama bawahan, pada umumnya, sekali lagi pada umumnya, atasan, harta kekayaannya lebih banyak daripada bawahan. Setuju? Pada umumnya, loh. Saya mengatakan pada umumnya. Setuju ya? Sopir sama majikan, lebih kaya majikan kan? Tapi kalau kemudian sopirnya melakukan kesalahan, dan yang digugat sopir dan majikan, kemudian majikan sudah memberikan kewajibannya kepada yang ditabrak, maka kemungkinan masih secara hukum si majikan itu menggugat kepada si supir, boleh. Secara hukum loh saya, boleh. Itu artinya tanggung jawab yang diambil oleh majikan tidak melepaskan dari tanggung jawab dari si yang salah. Coba Nela ada Nela ini. Coba yang lainnya aja, saya tak cari yang belakang. Sera tadi sudah. Sera bisa. Halo Sera. Varian ini nanti saya konstruksikan dengan pasal ini. Sarah, sudah? Saya, Pak. Bapak KUH Perdata? Bawa ada. Coba pasal 1820. 1820 ya, Pak? Iya. Sebentar. 1820, ya udah Pak. Iya, silakan baca. Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Nah, ini konstruksinya tadi Aryan ya. Kalau 1820 itu istilahnya penanggungan. Mungkin kalau saudara baca ada istilah bortoh, porah. Itu kalau 1820 itu karena kesadarannya berdasarkan perjanjian mengikatkan diri. Misalkan debitur hutang kepada kreditur, kemudian kreditur mensyaratkan ada pihak ketiga, penjamin. Apabila kemudian debitur prestasi, maka kewajiban untuk melanjutkan kredit kepada kreditur dilanjutkan oleh penanggung, pihak ketiga.
Namun dengan catatan, dalam catatannya, debitur ini harus sudah memenuhi kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak bisa, kemudian penanggung. Kalau kemudian penanggung sudah memenuhi kewajibannya, maka penanggung boleh menuntut kepada debitur. Ini contoh pasal lain. Mungkin kalau saudara baca di literatur disebut borah. Itu disebut penanggungan, penjaminan. Penjaminan ada dua, penjaminan berupa kependaan, penjaminan berupa orang, person. Dan bisa bank garansi, badan hukum. Tapi ini hukum jaminannya. Itu, monggo yang lainnya. Ini pasal yang lain, varian. Jadi itu juga bisa pasal, tapi kalau 1820 kan sumber perikatannya perjanjian. Tapi kalau 1367 sumber perikatannya undang-undang. Tidak usah mengadakan perjanjian, otomatis kena undang-undangnya. Tapi kalau 1820 sumber perikatannya menggunakan 1820 diterjemahkan dalam bentuk perjanjian. Tapi kalau 1367 tidak ada terjemahan, tidak ada perjanjian, pada saat terjadi peristiwa, konstruksi hukum 1367 bisa masuk. Tapi kalau 1820 ada hubungan hukum antara debitur-kreditur, baru kemudian kreditur mengendaki kepada debitur untuk ada penjamin. Nah, ini penjamin inilah yang disebut perjanjian asesor, perjanjian yang mengikuti. Silakan. Nah, ini tadi kan baru 2 slide ya, Dea. Iya. Nggak apa-apa, nggak masalah buat saya lebih suka diskusi. Nanti kalau ujian kerja cuma memberitahu mahasiswa slide sekian sampai slide sekian gitu aja, nggak apa-apa. Baik, Pak. Tidak harus, saya lebih suka memfasilitasi mahasiswa apa yang dibutuhkan. Kalau mahasiswa nggak tanya kan saya mentransfer ilmu dari ilmu saya. Tapi kalau mahasiswa yang tanya kan saya mahasiswa. Silakan, mungkin yang lainnya pada pasif. Pak, saya izin bertanya. Pak. Silakan, Mas Asis. Betul. Ya, Pak. Silakan, Ya, Pak. Asis. Gini Pak, kan kalau misalnya kita membuat perjanjian pranikah untuk pemisahan harta itu Pak, nah lalu setelah berjalannya pernikahan itu terjadi apa itu kayak misalnya cerai gitu Pak. Nah, apakah pihak istri itu akan mendapatkan gonogini ya Pak? Padahal dulu sudah apa ibaratnya kalau dulu pernah buat perjanjian pranikah pemisahan harta itu apakah salah satu pihak Pak istri biasanya itu mendapatkan gonogini Pak? Terima kasih Pak. Sudah, Mas siapa ini tadi? Saya cari dulu. Biasanya pindah depan ya, Mas Asis. Oke, Asis. Pernikahan, ya berarti yang ditanyakan hartanya ya. Harta pernikahannya. Oke, ini nanti mungkin kalau ketemu Bu Anjar lebih detail. Harta dalam pernikahan itu ada 3, harta gono, harta gini, harta gono gini. Harta gono yang diperoleh suami selama pernikahan atau sebelum pernikahan dibawa ke pernikahan. Harta gini, harta milik istri sebelum pernikahan atau selama pernikahan dibawa ke pernikahan. Harta gono gini, harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Yang dimaksud harta bersama itu misalkan begini. Yang bekerja suami, istri tidak bekerja, istri itu dapat harta gono gini tidak? Dapat Pak. Dapat, jangan ragu-ragu dapat. Karena filosofinya, walaupun istri tidak bekerja, tapi istri ikut mengelola harta suami. Ikut mengelola itu sudah merupakan pendapatan. Jadi walaupun katakanlah terbalik, yang bekerja istri, lebih banyak penghasilannya, suaminya sedikit, tetap harta gono gini. Kemudian ada pertanyaan janji nikah. Kalau dalam pernikahan ada janji nikah, itu berarti konsekuensinya tidak ada pemisahan antara harta gono gini dengan harta gono dan harta gini. Jadi kalau kemudian katakanlah Asis nikah, kemudian mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya Asis sama orang tua, kemudian orang tuanya meninggal, dan kebetulan pada saat meninggal meninggalkan harta yang ditinggalkan. Nah, harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal ini kan menjadi harta warisan. Nah, kalau harta warisan berarti Asis pasti mendapat warisan dari orang tuanya.
Nah, warisan dari orang tua ini kan masuk sebagai harta gono, sebenarnya harta gono. Tapi kalau kemudian ada janji nikah, berarti tidak ada pemisahan antara harta gono dan harta gini menjadi harta gono gini. Kalau kemudian masuk harta gono gini, terjadi apapun, yaitu masuk harta bersama antara suami istri. Tetapi kalau tidak ada janji nikah, kemudian saya tarik, saya mencontohkan diri saya aja. Kemudian saya dapat harta gono, saya meninggal, maka harta gono saya itu tidak jatuh kepada istri atau harta gono gini enggak, akan jatuh kepada ahli waris saya. Kalau dalam perkawinan saya belum punya anak, ahli waris saya bukan istri, bukan anak, akan kembali kepada saudara. Nah, anak itu adalah sebagai subjek hukum. Akses bawa KUH Perdata. Coba baca pasal 2, alinea 1. Pasal 2. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya dianggaplah ia tak pernah telah ada. Ya, ini yang sering saya katakan, mungkin saudara mudah-mudahan sudah tahu. Pada waktu kuliah PTH IPIH, hukum itu kan ditujukan pada subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum bisa manusia, bisa badan hukum. Saudara, sebelum saya tanya ini, tahu nggak kalau manusia itu sebagai subjek hukum? Tahu ya? Tahu nggak dasar hukumnya? Sebelum saya beritahu ini tadi. Tahu Pak, yang ini Pak. Yang pasal apa? Tahu nggak? Tahu. Tahu. Jawab aja kalau tahu ya tahu, enggak. Tahu. Saya dulu juga nggak pernah dapat informasi ini enggak. Saya biasanya kalau baca kemudian nyebut pasal, itu saya baca pasalnya. Makanya silahkan, kalau saudara baca literatur nyebut pasal, baca pasalnya. Kira-kira saudara bisa memahami bunyi pasal itu tidak? Sebab tidak mudah loh. Penulis menulis pasal, tapi tidak ditulis lengkap, kemudian mengartikan bahwa pasal ini maksudnya ini. Belum tentu kita dengan mudah bisa mencerna. Saya sendiri begitu, tapi mudah-mudahan saudara lebih paham. Nah, makanya subjek hukum manusia itu pasal 2, anak yang masih dalam janin dalam kandungan, ibunya itu sudah sebagai subjek hukum apabila kepentingannya menghendaki kepentingannya. Tapi kalau kemudian lahir meninggal, yaitu berarti subjek hukumnya hilang. Nah, itu dari Asis, cuma saya agak jauh, itu nanti kaitannya dengan posisi ahli warisnya. Tapi kalau ada janji nikah, memang itu kelihatannya nggak ada pemisahan. Ya sudah, berarti menjadi satu. Nanti kalau misalkan, tapi sekarang sistem hukum kita antara suami sama istri itu sama, separuh-separuh. Anak laki-laki perempuan juga sama. Itu yang bisa saya sampaikan, Asis. Jadi makanya nanti saudara mau nikah, silakan mau pakai janji nikah atau tidak. Biasanya kan cuma hanya ada janji nikah, enggak. Tolong itu diterjemahkan kalau ada janji nikah konsekuensinya ini, kalau enggak konsekuensinya ini. Tergantung niat saudara aja lah. Kalau kemudian egonya tinggi, ya udah, saya merasa lebih ya, saya pakai enggak usah janji nikah, nanti aset kepada saya, monggo. Tapi kalau ada kebersamaan ya sudahlah, kalau sama-sama rezeki di tangan Allah, apapun janji nikah, monggo. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Ini nanti sampai jam 11 ya, dia? 11 lebih 5 menit, Pak. 11 lebih 5 menit. Ini jam saya jam 11 kurang 10. Ini berarti sampai slide ke berapa ini, Via? Ini tadi cuma 2 slide ya? Ini betul, kuliah ke-6 ya? Betul, Pak. Ya, berarti tinggal 1 kali lagi kuliah, kemudian UTS ya? Nanti saya komunikasi sama dia, yang kira-kira sampai di mana sama Kak Nur ya. Kira-kira nanti materinya gimana, sistem ujiannya juga bagaimana ini, karena kondisi seperti ini. Tapi begini prinsipnya, nanti kalau saya memberi soal ujian,
urean, saya tidak mau menerima email, tidak mau, dan saya juga tidak mau menerima WA. Saya mintanya jawaban fisik, hard file ya. Sekali lagi, saya nanti kalau memberi soal ujian, saya tidak mau menerima lewat email, nggak mau. Jadi nanti silahkan, misalkan saudara jawab lewat email, ada yang mengkoordinir 1 atau 2, kemudian saudara print, baru diserahkan, dikirim ke saya. Kira-kira keberatan nggak ngirim ke saya? Kira-kira, silahkan saudara koordinir ya. Jadi saya nggak mau terima email, sebab kalau baca email itu kurang saya nggak suka. Saya lebih baik tertulis kan bisa lebih nikmat bacanya. Jadi ini nanti teknisnya apapun, tapi saya nggak mau nerima lewat email. Skripsi pun saya nggak mau. Saya ingin hard file, jadi nanti akan bisa dikoordinasi siapa, mungkin yang paling dekat di Solo, ngirimnya ke saya kan nggak begitu mahal, monggo. Nanti masing-masing dikoordinir siapa, apa Nur, apa dia, atau ditambah yang lainnya, kemudian mereka print, hasil printnya dikirim ke saya. Nur, Pak Nur, setuju? Iya? Saya setuju, Pak. Ya, setuju ya. Nur, teman-teman lain? Izin bertanya, Bapak. Ini ya. Pak Arif domisilinya di Solo nih, Pak? Wonogiri saya. Wonogiri. Okay. Jadi silahkan, nanti misalkan dipaketkan nggak apa-apa, tapi saya hard file. Kalau email nggak mau saya, jujur aja nggak mau. Nanti bacanya kan terfokus nggak suka saya. Skripsi pun nggak suka. Jadi ya mohon nanti kalau teknisnya yang kemarin ya sudah saya solusikan, ya sudah kamu sesama teman di email pada satu tempat, pada satu orang, kemudian satu orang ini ya mohon ke relaannya membantu ngeprint. Setelah ngeprint dikirim ke saya. Izin Pak. Ya, silakan. Nanti dalam penyatuannya mungkin bisa saya bantu sama teman-teman Pak. Ya, monggo. Alhamdulillah. Jadi makanya ini saya sampaikan kepada mahasiswa, tapi kalau mahasiswa keberatan kita solusikan lain. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Kan ya katakanlah keluar biaya, ya pasti saya sadar itu. Paling enggak untuk ngirim lah. Atau mungkin nanti merasa siap, ya silahkan nanti kan tinggal ngeprint aja. Toh pasti satu orang kemungkinannya kan hanya berapa halaman gitu loh. Nah itu selama ini yang sudah saya tempuh begitu. Tapi ya saya solusikan sama teman, jangan ada kesan nanti keluar, wah saya berat dengan Pak Arif. Ya janganlah. Maka ini saya tawarkan dulu. Iya? Setuju tadi? Iya, Pak. Saya setuju. Irsa sanggup membantu? Lainnya? Sanggup, Bapak. Sanggup semua ya? Nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Santai. Ya, jadi cuma email aja, tapi jangan ke saya emailnya, dikoordinir saja siapa, monggo. Nanti yang ke saya yang hard file, bukan soft file. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, sementara kuliah saya akhiri. Terima kasih Mbak Nur, Mbak Dian, dan semuanya. Dan terima kasih juga atas jawaban kesadarannya, besok ujian dikoordinir oleh teman-teman, yang penting ke saya hard file-nya, monggo terserah teknisnya. Saya ada di Wonogiri. Kalau memang ada yang dari Wonogiri, monggo, silahkan. Nggak masalah. Dikirim juga nggak masalah. Yang penting sampai, gitu aja. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Mohon izin saya live. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.